Tidak perlu menjadi seperti berlian untuk disukai banyak orang, tetapi jadilah seperti garam yang dibutuhkan banyak orang. Walaupun berlian itu indah, tapi hanya dipuja dari kejauhan. Sedangkan garam, meski sederhana, selalu hadir dalam setiap hidangan, memberi rasa dan makna, seperti kehadiran yang tulus. Biar matahari bohong pada siang, pura-pura tak mau panas, tak perlu menyiksa diri sendiri, sembunyikan cinta yang ada. Aku tak perlu bahasa apapun untuk mengungkap aku cinta kamu. Aku tak pernah beristirahat untuk mencintai kamu sesuai janjimu. Jadi bagaimana cara kita memberikan pelayanan? Seribu wajah goda aku, yang ku ingat hanya wajah kamu. Dengan teman-teman, kalau bicara harus sopan, jangan kasar. Kemudian kalau di kita kan assalamualaikum ketika bertemu dengan menyapa dengan baik. Kemudian kantor itu memiliki fungsi. Fungsi kantor itu ada dua, yaitu fungsi pendukung dengan fungsi utama. Kalau fungsi utama di sini yang pertama itu kita menerima informasi. Informasi yang kita dapatkan sekarang itu lebih mudah, lebih cepat zaman sekarang karena teknologi. Selain menerima informasi, merekam informasi. Kalau zaman sekarang merekam informasi itu lebih mudah karena banyak alat teknologi yang canggih seperti HP bisa merekam, kan ya? Kemudian selain merekam itu ada mengolah informasi. Bagaimana mengolah informasi? Misalnya informasi tentang data statistik, pegawai, kemudian tentang informasi keuangan ya dan lain-lain. Itu untuk mengolah informasi. Kemudian untuk mendistribusikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Kalau kalian misalnya mendapatkan informasi dari orang lain atau pesan yang harus disampaikan harus segera disampaikan ya kepada yang membutuhkan dan berhak atas informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah fungsi pendukung. Apa saja fungsi pendukung? Melaksanakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, directing, controlling ya. Planning adalah perencanaan, merencanakan segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus direncanakan dulu. Jangan sampai kalau kita mau belanja tidak direncanakan, besar pasak daripada tiang. Kemudian kalau sekolah tidak direncanakan dulu, nantinya mual betah. Direncanakan kan? Kalian masuk ke sini direncanakan? Nanti saya sudah lulus kelas 3 SMP, saya akan melanjutkan ke SMA atau SMK Manon Jaya. Nah itu ya, jadi harus ada rencana ke depannya seperti apa. Organisasi, organizing yaitu merupakan organisasi wadah tempat di mana orang-orang bekerja. Directing atau equiting yaitu pengarahan untuk tenaga kerja. Controlling, pengawasan untuk tenaga kerja. Itu adalah fungsi pendukung. Yang pertama adalah tentang melaksanakan fungsi manajemen. Kemudian yang kedua merancang sistem dan prosedur kantor ya. Bagaimana sistem yang digunakan? Yaitu sistem itu merupakan bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu berdasarkan plan, rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian mengendalikan formulir kantor, yaitu merupakan catatan-catatan atau catatan-catatan yang standar yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Kemudian fungsi yang berikutnya mengendalikan karyawan. Ku nikmati prosesnya, ku
dan pastikan indah. Semua manusia itu sama, hanya beda dalam berprosesnya. Entah kapan waktu menjawabnya, rahasia Tuhan ku pasrahkan semua. Selalu berdoa dan terus. Yang keempat itu promosi. Kalian pernah mempromosikan? Mempromosikan apa? Makanan. Pernah bisnis? Tidak. Promosi itu ada 4 ya. Ada periklanan, advertensi, ya. Ada periklanan atau advertensi. Kalian pernah melihat iklan advertensi di televisi ataupun dimanapun? Ya. Jadi periklanan. Jadi promosi itu ada 4. Periklanan, ya. Kemudian yang keduanya sales promotion. Sales yang hitam putih membawa produk, promosikan. Kemudian dia jalan kaki, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, karena dia butuh pekerjaan. Apapun yang dilakukan tidak boleh ada gengsi. Kemudian yang ketiga, personal selling. Personal selling mah kalian misalnya membuat produk, kemudian dipromosikan sendiri, kemudian dijual sendiri, itu personal selling. Promosi yang keempat adalah publisitas. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diketahui. Publisitas itu adalah promosi. Ini dilaksanakan apabila ada yang demo masak, tahu? Demo masak, kemudian mempromosikan ini produk teflon ini bisa menggoreng, bisa nyayur jadi tidak lengket, bisa membuat kue. Tapi langsung dipraktekkan di sini, gitu ya, kita melihat. Kemudian yang mempromosikannya masak, makanannya dimakan oleh kita. Nah, itu namanya promosi publisitas. Ada kecantikan. Nih, siapa yang mau di make up? Nih gratis kan, make upnya gratis. Nah, itu namanya publisitas ya, harus tahu. Setelah Nikmati yang manakah yang kau dustai, setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Directing apa? Nikmati yang manakah yang kau dustai, setiap jalan yang ku tempuh semua darimu, setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah Ada pengawasan, tidak langsung. Ada pengawasan langsung. Ya, kita fungsi manajemen. Jadi fungsi utamanya informasi-informasi yang didapatkan. Kemudian yang keduanya adalah fungsi manajemen. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau bercerita ke depan, silakan. Siapa yang mau bercerita di depan? Terserah, bercerita apa, silakan. Bercerita. Tentang jawabanmu tentang apa saja? Dulu pernah merantau di mana? Di Madura. Di Madura. Berapa tahun? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Kemudian pindah ke sini karena apa? Karena bosan di Madura, pengen dekat keluarga juga di sini. Coba bahasa Madura gimana? Perkenalannya. Ya, perkenalan bahasa Madura ya. Malu. Jangan malu. Kan ini kurikulum merdeka itu kalian itu harus aktif, berkreasi, Bisa bahasa halus, bisanya bahasa kasar. jaga apa-apa nanti. Atau kenapa dilatihnya kasar?
Naik Selasabila. Udah itu doang ikut tahu. Sehari-hari gimana? Nah, soalnya gak ada partnernya, Mom, jadi gak bisa. Jadi aku tuh gak ada pikiran buat masuk sini awalnya, cuma emang suka lihat doang, terus kayak kelihatannya mah bagus dari luar kamar, dari kelihatannya bagus. Karena aku sudah lama di Madura, bosan, jadi pengen pulang kampung juga. Jadi kepikiran buat masuk ke sini aja, soalnya dekat dari rumah. Terus ternyata pas dilihat-lihat dari IG-nya menarik juga. Dan pilihannya yang pertama MP karena Know that you long for me, God, I wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. Is to say our misery that's start running. It's not you for the ruin everything, and it's not you for the girl you what you need, baby. And just like you can fly on your wing. Ku nikmati prosesnya, ku ikuti alur jalannya, ku syukuri apa yang ada. Rencana Tuhan pastikan indah.